Tuhan dan juga berbaik juga Bu. Ya, selamat malam Pak Atta. Selamat malam Bu Rini. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya, udah datang nih singer kita ya, Bu Rini ya. Ya. Ya, saya udah baca ya, daripada tanya-tanya terus gitu kan. Ada Bu Rini, ada Bu Idam ya, sama Pak Titius ya. Ya. Pak Titius. Iya. Tapi udah muncul satu orang, Bu Rini ya. Ya. Iya, oke, nggak apa-apa, kita menyusul Bu Rini yang mana satu ini? Nah, Bu Rini dari Malaysia. Kalau yang dari Indonesia kan Bu Reni ya. Oh. Bukan Rini, Bu Reni. Ya. Iya. Iya, Rini. Kalau dari Malaysia I-nya dua-duanya I, Rini. Kalau yang Bu Sagala itu Reni ya. Karena saya perhatikan selama ini kayak Bu Rini suka mungkin anggap sama ya. Beda, Reni Indonesia, yang di Malaysia Rini. Dua-duanya I gitu ya. Iya. Tapi kalau selandingan seperti sama saja. Iya, karena seperti sama ya, apalagi orang baru dengar gitu ya. Ya. Si Bu Eni saya lihat baru lihat pesannya ada acara keluarga ya, Bu Eni Bekasi. Nah, kalau Bu Marsiana katanya ada ibadah di gereja lokal ya? Ya, oke. Nggak apa-apa, kita tetap semangat untuk berdoa. Yang lain nanti akan menyusul ya. 2 orang ya yang permisi ya, yang lain berharap mereka bisa bergabung nih. Ada Bu Lucy ya. Nanti kalau misalnya yang lain Pak Titius atau Bu Idam nggak muncul ya, yang lain juga bisa bantu 1 orang lagi untuk temanin Bu Rini untuk singer ya. Yang tahu lagunya, itu lagu. Sebetulnya saya gitarinya juga rada susah, cuman lagu itu sangat memberkati. Jadi makanya saya mau nyanyikan sama-sama dengan para sahabat gitu ya. Ya. Oke, kita coba mulai, kita latihan lagunya. Perhatikanlah bunga bakung di padang, gitu ya. Tuhan hiasi, betul? Tanpa berkaca. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Benar ya Bu Rini? Iya, tapi terputus-putus Pak, tak kedengaran. Oh gitu. Tidak jelas. Iya, tapi dari ya udah nggak apa-apa. Tapi dalam bercakap itu jelas sekali, asal lagu tidak jelas. Oh ya Apa udah. itu? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Nanti yang penting bisa dengar suara dari sini ya. Makanya saya bilang kalau ada yang lain yang tahu lagunya boleh temanin Bu Rini ya. Oke, kalau gitu kita sepakat doa, kita mulai saja. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami datang kembali bersekutu berdoa ya Tuhan. Kami mau tetap bersemangat, kami mau tetap setia ya Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, di tengah-tengah seperti apapun keadaan hidup kami, kamu tetap tunjukkan Tuhan kesetiaan kami, karena kami tahu bahwa kekuatan itu datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan
sepenuhnya pertemuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang berkuasa surga bumi. Dan kami sepakat Tuhan, seperti firman-Mu katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, bahwa Engkau ada di situ di tengah-tengah mereka. Kami mau berjalan dengan iman, kami lakukan semuanya dengan iman. Kami juga mau berdoa dengan iman, karena kami tahu bahwa Engkau setia. Engkau setia dan firman-Mu tidak berubah ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang menolong pertemuan doa ini. Kami berdoa supaya jaringan internet dimanapun kami berada, bahkan listrik dimanapun kami berada, tidak terganggu ya Tuhan, sehingga setiap kami bisa mengikuti pertemuan doa ya Tuhan dengan jelas ya Tuhan. Bahkan kami berdoa segala bentuk siasat si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa ini, apapun bentuknya, dengan jaringan internet, dengan kelistrikan ya Tuhan, dengan pikiran kami mau ikat sama-sama, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang supaya kuasa Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati pikiran kami ya Tuhan. Sepenuhnya kami datang dengan keyakinan, dengan darah itu ya Tuhan, bukan karena kebenaran kami, tetapi sungguh karena kasih karunia dan karena Engkau yang sudah melayakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami mau datang dengan iman kepada-Mu Tuhan. Kami fokus hanya kepada-Mu. Kami serahkan sepenuhnya acara ini di dalam nama Yesus. Kami rindukan hadirat Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan memulihkan kekuatan kami, yang akan memberikan semangat baru ya Tuhan di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Kami perlu hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Perhatikanlah Bapakku di padamu, Tuhan hiasi tanpa bekerja,
Aku percaya Tuhan bekerja saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur
lirik lagu, tetapi kami benar-benar menyadari, memahami setiap liriknya ya Tuhan. Dan biar setiap lirik ini kami sampaikan sebagai ungkapan hati kami, doa dan respons kami Tuhan. Kami mau katakan, ku percaya Tuhan. Tuhan, kami mau percaya. Sekalipun kami tidak melihat, kami belum melihat, kami mau percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ampuni Tuhan, kadang kami tidak percaya. Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biar kami terus percaya bahwa Tuhan akan buka jalan di waktu-Mu yang terbaik, seturut dengan kehendak-Mu. Sebab siapakah yang sudah mati untuk kami? Bukankah janji itu lebih murah daripada pengorbanan yang sudah Engkau buktikan? Biar kami terus katakan, sekalipun bahkan kami tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetapi kami mau katakan dengan penuh kesadaran, dengan komitmen hati, tidak selalu mudah Tuhan. Tetapi kami mau percaya. Kami mau katakan ini dari hati kami, dari lubuk hati kami, dan komitmen kami. Roh Kudus, tolong kami Tuhan untuk tetap setia. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau berat ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik, seluruh kehendak. Yes, Lord. Saat ku perlu Tuhan tahu
Saat ku minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Thank you, Lord. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, Lord. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Kami tidak salah mempercayai tempat kami percaya, ya Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang benar. Kepercayaan kami tidak salah alamat, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, God, for your presence. Makasih untuk hadiran. Ini yang kami perlu. Ini yang kami cari. Ini yang kami butuhkan. Thank you, God. Thank you, Lord, for your presence. Terus acara sepanjang pertemuan doa. Sampaikan apa yang menjadi agendamu, Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kau ada di tengah-tengah kami. Ya, kami dapat merasakan. We feel you, Jesus. Thank you, God.
Berkati setiap hati ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sebab firman-Mu berkata, hai semua yang berbeban berat, datang kepada Aku, maka Aku akan memberikan kelegaan. Ketika kami datang ke dalam hadirat, semua ketakutan kami hilang. Kami bertemu dengan penolong yang kami butuhkan. Kami dapatkan damai di dalam hadirat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, seperti kemarin alirannya ya, kita ikutin saja. Bagaimana Roh Kudus memimpin setiap kita gitu ya. Hari ini seperti biasa ya, sebelum kita berdoa, saya akan bagikan berkat-berkat rohani dan juga motivasi yang saya dapatkan selama sepekan ya, dan juga pelajaran berharga yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan ya. Tempoh hari kan saya bersaksi ya, berbagi bagaimana Tuhan izinkan kelemahan tubuh gitu ya, saya alami, dan bersyukur Tuhan tolong gitu ya. Jadi ada beberapa gejala ya, seperti gangguan kesehatan yang beberapa waktu yang lalu saya alami dan saya lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan jalan gitu ya, dan hampir semuanya 95% itu sudah hilang gitu ya. Hal-hal yang saya keluhkan itu Tuhan tolong, karena saya percaya semua yang baik di dalam hidup kita itu datang daripada Tuhan, karena Tuhan sumber segala sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi hari ini, jadi masih lanjut dari kemarin, ternyata ini yang saya mau bagikan yang pertama ya. Kaki saya yang bengkak itu, memang tadinya itu bengkaknya itu merah sampai saya jalannya juga pincang gitu ya, nggak bisa dijejakkan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa, cuman belum 100%. Nah, terus saya pikir perlu juga untuk waspada gitu ya. Nah, jadi saya kemarin rasanya, kalau nggak kemarin ya tadi pagi gitu ya, saya chat dengan aplikasi salah satu rumah sakit swasta di Indonesia. Nah, saya ceritakan gejala yang saya alami. Memang udah banyak menurun, udah banyak berubah gitu ya. Kalau dulu, jadi yang bulan-bulan kemarin itu, ketika saya mau mandi, kalau udah sore hari itu meriang gitu ya. Nah, sekarang semuanya hilang gitu ya. Terus yang sempat gak kuat pakai AC sekarang udah bisa. Nah, cuman belum 100% gitu ya. Kayak kalau olahraga sore udah cuaca dingin, saya juga gak seperti dulu yang badannya itu hangat gitu ya. Nah, belum 100%. Nah, tapi udah banyak perubahan. Nah, tapi
kalau kaki saya ini nggak 100%, jadi udah satu minggu ini saya nggak jogging yang maksimal kayak biasanya dan nggak doa keliling gitu ya. Saya pikir ini cukup mengganggu juga. Nah, saya chat. Nah, si dokter ini bilang dari gejala yang Bapak rasa sepertinya itu mungkin gangguan jantung gitu ya. Kan itu satu paket ya, jantung dan pembuluh darah. Nah, saya pikir udah hidup sehat gitu ya. Saya udah hidup sehat kayak gini kadang-kadang malu hati gitu ya, dorong orang untuk hidup sehat. Memang itu pola hidup itu baru saya jalanin setelah saya terserang asam urat kan. Jadi kalau dulu sebelum 2018 saya memang makannya banyak, gak teratur, suka yang makan yang manis-manis, pokoknya sembarangan lah, sama seperti kebanyakan orang yang suka makanan instan. Nah itu mungkin karena puji Tuhan sih saya nggak kayak gejala jantung yang berdebar-debar, yang kayak sesak gitu ya. Cuman ada kalanya kayak terganggu mungkin aliran darahnya gitu ya. Jadi dulu itu kayak bulan-bulan yang lalu itu saya punya betis itu kram gitu. Kalau kecapean atau berdiri itu sampai nggak kuat lama, pas mandi pun saya harus jongkok. Nah sekarang, dan itu dengan pola hidup sehat, saya banyak minum kayak ekstrak ya, jahe, kunyit, pokoknya rimpang deh yang sehat-sehat kayak bawang putih gitu. Puji Tuhan hilang gitu, banyak sudah berubah pulih. Nah jadi sebetulnya kalau kaki saya nggak bengkak, udah seperti yang minggu lalu saya katakan semuanya udah fine aja gitu ya. Tapi karena ini bengkak kakinya dan memang blood vessel saya jaringan darah itu membesar. Nah khawatir memang ada warisan dulu itu kata dokter. Mungkin saya juga lihat di YouTube, mungkin ada dulu kayak ada sedikit plak gitu ya. Jadi yang bukan kayak yang mungkin yang seperti ditakutkan jantung koroner atau apa gitu ya. Mungkin ada plak atau mungkin ada lemak dulu, sisa-sisa dulu gitu ya. Jadi mesti harus dihadapin gitu ya. Nah saya udah buat janji sama dokternya hari Sabtu gitu ya, mau ketemu. Tapi 1 minggu ini saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan gitu ya. Dan tadi ketika doa gitu ya, saya dalam hal-hal simpel saja saya ikutin, saya punya arahan. Hari ini mau pujian penyembahan dengan YouTube atau berdoa seperti biasanya cari Tuhan gitu ya, yang pujian penyembahan atau menantikan Tuhan. Nah saya didorong untuk, dan saya cari Tuhan, wajah Tuhan sungguh-sungguh siang hari. Dan satu hal yang saya dengar dari suara hati saya adalah bahwa kenapa ya Tuhan udah lepaskan saya dari ini, maksudnya harus hadapin ini lagi gitu ya. Saya tahu memang walaupun di dalam kelemahan tetap kuatkan hati bahwa Tuhan pasti tolong gitu ya. Satu yang saya mengerti adalah supaya kamu come up higher. Nah seperti bola mainan anak trampolinnya namanya itu, yang kalau lompat-lompat anak-anak itu, kalau supaya bounce back, supaya terpelanting itu kan harus ada bantingan, ada pressure, kemudian melambungkan ke atas. Nah demikian juga dengan kerohanian. Kadang-kadang dan memang kecenderungan lewat hardship, kesulitan hidup, tekanan hidup, itu kita lebih peka, lebih cenderung untuk cari Tuhan. Saya belum lupa kesaksian seorang Suzette Hatting yang luar biasa, sibuk melayani gitu, kemudian fokus sampai tinggalin semuanya untuk Tuhan. Tapi yang di kesaksian kemarin ternyata dia udah kehilangan fokusnya sama Tuhan gitu ya. Nah saya memang mungkin nggak persis sama kasusnya, tapi yang saya juga percaya yang Brandon dapatkan adalah
hari-hari ini kalau nggak lebih lagi come up higher, lebih tinggi lagi sama Tuhan, kalau nggak lebih banyak bahasa roh gitu ya, itu akan berbahaya kata Tuhan pada dia. Nah, saya terhibur gitu ya, saya terhibur ketika di dalam doa saya dapatkan bahwa ini tujuannya baik, supaya kamu terdorong untuk come up higher, berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Lewat hal seperti itu, hanya kan kita kecenderungan untuk mencari Tuhan. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, semua pasti dasarnya gak melenceng dari firman Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saya kemudian banyak renungkan gitu ya. Kalau kita baca firman atau dengarkan khotbah entah di gereja atau sekarang di berbagai platform di sosial media, kita dapatkan firman-firman. Ketika kita nggak berada di situasi itu gampang untuk ketika keadaan baik-baik saja ya, tidak terlalu banyak perlawanan untuk di hati katakan bahwa kalau misalnya bersukacitalah senantiasa, seperti Paulus di penjara pun sekali lagi saya katakan bersukacitalah gitu ya, mengucap syukur dalam segala hal. Itu kalau kita dengarkan firman seperti itu baru pengetahuan. Itu baru pengetahuan. Firman itu yang kita dengar akan ada waktunya harus menjadi kesaksian. Bukan cuma pengetahuan, bukan cuma sebatas di pendengaran kita, tapi akan ada masanya Tuhan izinkan kita melalui firman yang kita dengarkan. Mungkin juga ada orang dalam kasus misalnya pengampunan, ya ampunilah sama manusia yang buat jahat sama kamu. Ketika mungkin dia dengarkan itu pertama kali, dia nggak terlalu telaah ya, maksudnya itu nggak terlalu memikirkannya. Nah, tetapi kemudian ketika firman itu harus menjadi kesaksian, nah disitulah betul-betul firman itu menjadi hidup, dan itu yang mengubahkan. Nah, saya kesaksian seperti ini memang berat gitu ya, memang berat secara secara psikologis, emosional gitu ya, karena saya yang biasa misalnya kayak aktivitas di luar, kemudian juga melakukan semuanya dengan bersemangat itu, tiba-tiba kaki itu benar-benar urgent, semakin menyadari. Saya lihat ada orang yang tetangga, mereka udah 70-an loh, 70-an, 73 kalau salah, 73, suaminya, istrinya 71, masih kuat di dalam keadaan panas-panas. Sekarang kemarau itu bekerja di kebunnya gitu ya. Saya lihat dari rumah, saya betul-betul kagum gitu ya. Mereka sudah jauh sekali di atas umur saya, tapi mereka masih kakinya sehat gitu ya. Saya semakin menyadari betapa sangat berharganya kesehatan itu. Nah, saya juga mau sampaikan kepada kita pelajaran berharga daripada apa yang saya saksikan. Ada ayat firman Tuhan yang saya renungkan, yang juga nggak asing bagi kita. Ketika firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Semuanya itu adalah untuk memurnikan imanmu, kemudian menumbuhkan ketekunan, lalu kemudian juga dikatakan supaya kamu tidak bercacat dan tidak kekurangan. Dulu saya berpikir kekurangan di sini tuh maksudnya kekurangan dalam arti material ya, maksudnya itu tidak bercacat dan tidak kekurangan. Tapi yang di sini maksudnya adalah flaws, yang seperti kekurangan kita, apa yang kurang, yang Tuhan ini kayaknya minus di dalam misalnya ketekunan, ini misalnya di minus di dalam kesetiaan, ini kayaknya minus di dalam iman, belum terlalu steady imannya, belum yang namanya kategori unshakable faith, iman yang benar-benar gak bisa digoncangkan. Nah, itu kan dalam pandangan Tuhan ada hal yang kurang menurut penilaian Tuhan atas kita. Nah, jadi salah satu tujuannya adalah
untuk mempersiapkan itu, untuk mempersiapkan supaya kita lebih sempurna. Memang hanya Tuhan yang sempurna, tapi maksudnya adalah mungkin di area ini Tuhan masih bisa proses kita supaya kita lebih layak nanti dan lebih layak di hadapannya, dan tentu akan ada puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan yang setara. Nah, kenapa saya bagikan ini supaya kita termotivasi, karena setiap kita menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Nah, sekalipun kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan, udah berdoa, udah hidup benar gitu ya, tetapi tidak lantas kita menjadi semuanya akan baik-baik saja. Nah, biar pesan yang sama walaupun dengan kondisi kita yang berbeda-beda, kita tahu bahwa selain tadi memurnikan iman kita, Tuhan izinkan kita diproses untuk supaya nggak bercacat dan tidak kekurangan. Maksudnya itu nggak ada flaws, nggak ada kayak shortcomings, kayak kelemahan di area mana yang Tuhan masih perlu dandani di dalam kehidupan kita. Nah, saya pikir-pikir kenapa Brandon, kan belakangan ini juga dikatakan, kamu tahu bahwa saya kirimkan pendoa-pendoa yang benar-benar saya benar-benar sisakan the best for the last. Saya sisakan yang terbaik di akhir gitu ya, dan saya bawa ke sini untuk berdoa gitu ya. Dan kenapa saya pikir juga salah satunya ya Brandon yang mungkin sebagai Tuhan tunjuk gitu ya, sebagai kepala gitu ya istilahnya gitu, karena memang satu hal yang kita perlu teladani adalah persis seperti apa yang selalu dikatakannya itu. Kami harus punya backbone like a crowbar, benar-benar punya tulang punggung seperti linggis yang benar-benar keras. Dia kan punya tipikal bahwa I'm not moved by what I see, I'm not moved by what I feel, I'm moved by faith. Saya nggak mau goyah dengan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Saya mau berjalan dengan iman. Itu dibutuhkan kebulatan tekad. Jadi kalau kita lihat seperti Brandon, kita lihat seperti Catherine Kirk yang saya suka jadikan teladan, mungkin mereka adalah orang-orang yang seperti dulu, seperti Yosua yang dulu, dan Caleb yang dulu, yang memiliki roh yang berbeda, seperti Daniel, seperti orang-orang yang seperti Yosua gitu ya, yang memang punya komitmen, saya dan seisi keluargaku akan tetap melayani Tuhan. Nah, juga anaknya Imam Eliezer yang kemudian membunuh orang-orang Israel yang menikah dengan di luar, dengan perempuan di luar Israel gitu ya. Nah, Tuhan itu suka tertarik dengan orang yang punya keteguhan hati. Bahkan seperti Brandon pun yang udah melihat hal yang besar, doakan orang, dan seperti kemarin kan ada seorang ibu yang didoakan pernah kecelakaan, kehilangan anak, dan kemudian mau coba better suicide, berjuang untuk melawan bunuh diri. Nah, didoakan Brandon lihat, dan setelah doa besoknya kalau nggak salah ibu itu email istrinya dan juga ada di komentar, akulah yang didoakan, yang dilihat Brandon itu. Memang saya pernah mengalami kecelakaan yang tragik, anaknya meninggal, kemudian sampai berpisah dengan suaminya, dan rasa bersalah yang dalam gitu ya. Nah, dengan seperti itu pun di depan matanya anak perempuannya yang paling tua juga belum benar-benar pulih. Nah, untuk berada tetap kuat dalam situasi yang bertentangan dengan kenyataan itu kan tidak mudah. Nah, saya berpikir inilah salah satu yang membuat Tuhan sangat tertarik dengan salah satunya dengan pribadi seorang Brandon. Dia itu teguh. Nah, saya nggak pemuji orang dari dulu seperti itu, tapi kita lihat teladannya. Juga orang-orang kalau kita lihat, mungkin saya nggak pernah sebutkan namanya, coba lihat deh. Kenapa orang-orang seperti itu berbeda sama seperti tokoh lama seperti Yosua,
kemudian Kaleb gitu ya. Itu karena mereka punya roh yang berbeda. Nah, dan itu tidak bisa serta-merta terjadi di dalam masa-masa yang enak. Tidak lahir prajurit dari pelatihan yang di tempat AC yang kemudian yang nyaman. Emas itu tidak akan pernah bisa berkilau seperti itu kalau dia tidak melewati pemanasan dalam suhu tertentu. Nah, cara yang mungkin lebih umum ya, yang dalam hari-hari kita, kalau kami dulu di kampung itu biasanya orang santan itu dengan cara manual. Itu kan benar-benar dengan jari diremes-remes sampai benar-benar keluar patinya. Nah, Donarik nih katakan, saya udah pernah bagikan, saya tekankan lagi. Tuhan lihat gini, setiap kita sama seperti jemaat yang di Smyrna, ketika dalam kesesakan, dalam kesetiaan, terus kita beriman, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya proses. Itu benar-benar dari proses itu keluar tetap kesetiaan, ucapan syukur, pernyataan saya tetap percaya, saya tetap mau mengasihi Tuhan, nggak berpikiran buruk, tetap berpikiran baik. Sekalipun dalam prakteknya Tuhan tahu kelemahan kita. Kadang-kadang kita menjadi lemah, kadang-kadang kita menjadi kehilangan semangat gitu ya. Tapi kita bagi lagi. Itu kita nggak lihat, itu keluar namanya seperti di essence atau seperti patinya, atau yang terbaik dari hidup kita itu akan naik, dan itu menjadi sumber puji-pujian dan kehormatan kita. Saya ingat itu. Saya membayangkan saja yang namanya kekekalan itu untuk memotivasi diri saya. Sebetulnya salah satu yang membuat saya sedih itu adalah benar-benar down, itu adalah ketika dalam soal kesehatan gitu ya. Nah, tapi kita itu tahu di area mana kita Tuhan proses. Mungkin ada dalam kesehatan dia terlalu tangguh. Tuhan izinkan lagi hal yang lain. Supaya apa? Supaya saripatinya kita itu keluar. Supaya esens kita itu keluar. Supaya karakter kita itu muncul. Yaitu buah rohnya, kesetiaan, ya, kasih, sukacita. Itu yang harus kemudian muncul di dalam diri kita. Sebab terlalu banyak orang tidak mau diproses. Kemarin ada yang ditanya tentang tapi dia salah angka sebutnya, manusiawi, wajar, tentang sepertiga yang akan dibinasakan gitu, yang akan binasa di Wahyu itu. Kenapa kok begitu gitu ya? Nah, saya bilang sama dengan firman Tuhan Yesus sendiri yang berbeda, yang katakan bahwa akan lebih banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Ya, orang lebih suka melewati cara-cara yang mudah yang dilambangkan dengan jalan yang lebar, jalan yang luas dan pintu yang lebar. Nah, sama. Kalau kita masih tetap beribadah, kalau kita masih tetap beribadah, tetap masih mau berdoa, membaca Alkitab, sekalipun apa yang menjadi harapan kita belum terwujud gitu ya, tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Itu adalah orang-orang yang sebetulnya memilih jalan yang sempit, pintu yang sesak. Sebab orang kebanyakan memilih untuk berhenti untuk melakukan ini kalau mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan, nggak dapatkan apa yang mereka harapkan daripada Tuhan. Dan jadi saya mau kuatkan kita dari kesosian apapun sampai sekarang ya. Memang seperti Brandon ya, saya juga rasa ya, kenapa ya di dalam hidup kita belum terdapat breakthrough dalam finances gitu ya. Sementara kita bersedia, Tuhan terus pakai aku, mau jadi apa saja, dan bukan mau cari berkat, tapi rindu juga apa yang jadi kita doakan, ada breakthrough gitu ya. Dan memang Tuhan bilang sama dia, si jahat, si iblis itu berusaha untuk blok transfer
berkat orang fasik itu kepada orang benar, karena dia tahu, si jahat tahu kalau kita ada fasilitas untuk menjangkau jiwa-jiwa kan lebih mudah. Nah itu ditahan oleh si jahat. Dan saya juga berdoa gitu ya, kalau salah satu tema doa kemarin mendoakan supaya menghancurkan kekuatan si jahat yang memblok, mencoba untuk menghalangi berkat-berkat dalam kehidupan orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau dipakai. Sekali lagi, semakin hari semakin apa sih yang paling dicari dalam hidup ini kecuali bagaimana untuk mau menjadi bagian daripada mempersiapkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Hanya itu, bukan cari berkatnya gitu ya. Tapi saya juga rindu Tuhan buka jalan yang lebih lagi supaya lebih leluasa untuk pekabaran Injilnya gitu ya. Dan saya juga rasa itu memang ini pasti tidak sebegitu gampangnya si jahat untuk membuka jalan untuk pokok-pokok doa yang saya secara pribadi doakan untuk terobosan finances gitu ya. Nah, tapi yang saya mau katakan pada kita, dalam hal kehidupan kita, apa yang menjadi terobosan pergumulan kita misalnya dalam keuangan, kalau memang hati kita sudah dibenarkan, maksudnya itu sudah dibereskan, sudah diluruskan bahwa niat hati kita nggak seperti orang-orang dunia. Oh kalau diberkatin nanti ya seperti Brian katakan mau beli jet baru, mobil mewah, mau senang-senang. Tapi benar-benar untuk memperlengkapi hidupnya supaya bisa lebih leluasa untuk jiwa-jiwa gitu ya. Yang saya percaya, beriman saja bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Karena itulah sebenarnya saya ada nonton video di YouTube ya. Saya pengen bagikan tapi saya khawatir para sahabat semua juga udah udah lihat di YouTube gitu ya. Video yang mendukung ya apa yang belakangan Tuhan katakan pada Brandon, semuanya akan dipercepat ya. Yang terbaru bagaimana tentang di Amerika sih tentang kripto itu, tetapi intinya adalah secara dunia semuanya akan dipercepat ya. Kita lihat aja misalnya kayak respons Amerika dengan perang yang ada sekarang, dan negara-negara di sekitar yang mengelilingi Israel. Menurut Yehezkiel yang dulu juga kita udah pernah dengarkan, itu nanti mereka kepungnya itu sekonyong-konyong. Jadi gak kayak yang Iran mulai dulu udah beberapa tahap gitu ya. Tapi negara-negara di sekitarnya itu benar-benar mengepung mereka dengan sekonyong-konyong. Dan menurut beberapa orang yang tadi saya katakan di YouTube itu dikasih time frame kerangkanya, bahwa pengangkatan itu kalau itu dipercepat semuanya, itu sebelum itu terjadi. Memang soal waktu dan saatnya kita nggak pernah tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi kita diberikan menilai zaman, dan Tuhan akan bicara kepada watchman ya, kemudian para nabinya. Yang saya katakan pada kita adalah, masa Tuhan tidak akan menanggung kita sampai Tuhan bawa kita ya. Jadi terus bangkitkan itu yang namanya urgency, keterdesakan, keseriusan tentang pengangkatan. Jadi kalau mereka yang memang diberikan selain ketertarikan dan juga hikmat untuk eskatologi namanya tentang akhir zaman, mereka sepakat bilang bahwa sebelum nanti yang namanya antikris itu, kan kemarin kan ketika Bu Suset bilang itu lembu merah itu udah tersedia, tinggal tunggu nanti akan disembelih, lalu kemudian pembangunan Bait Suci ketiga, dan itu akan didukung oleh pemerintahan Trump kan. Pemerintahan Amerika kan dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, dan menurut mereka punya pengetahuan, itu tidak terjadi, itu akan terjadi setelah pengangkatan. Artinya apa? Betapa dekatnya kita dengan pengangkatan itu. Arti yang saya mau katakan adalah jangan menjadi lemah. Saya tahu, saya memang bukan untuk saat ini, sekalipun saya punya kerinduan Tuhan pakai lebih lagi.
saya memang tidak belum saat ini dalam skala yang lebih besar, tapi saya juga tahu bahwa kenapa ya memang selain Tuhan punya tujuan dengan proses ini semua, si iblis juga kan mau ikut-ikutan nimbrung untuk melemahkan gitu ya. Nah, jadi sekalipun di dalam saya juga kadang-kadang lemah, saya juga dengan segala kekuatan saya juga tetap mau memotivasi kita supaya apa? Supaya apa yang saya dapatkan dari video, apa yang saya pahami, saya tetap ingatkan kita bahwa kalau dalam pemerintahan Trump yang beberapa tahun ini akan membantu pembangunan bait suci itu kan menjadi perjanjian damai dengan antikris. Nah, dan itu akan terjadi lagi saya katakan setelah pengangkatan dari pengetahuan mereka yang memang selain punya ketertarikan, tapi Tuhan berikan mereka hikmat tentang akhir zaman. Jadi kita udah dekat pada pengangkatan itu. Dan selalu saya katakan, hiduplah seperti hari ini adalah hari yang terakhir. Seperti Tuhan, kapan hari ini Tuhan akan datang dalam pengangkatan. Selalu saya ingatkan diri saya bahwa untuk saya selalu get my heart right, get your house in order, untuk menjaga hati saya tetap beres, hidup saya tetap beres di hadapan Tuhan. Saya jaga iman, saya selalu berkomitmen untuk menjaga semuanya. Saya mau ingatkan diri saya, dan itu kan Alkitabiah, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Jadi kita harus selalu katakan kepada diri kita bahwa harus siap hari ini, jangan-jangan Tuhan datang. Tapi bukan berarti seperti orang parno berlebihan, tetap semuanya berjalan. Tapi jangan sampai ketinggalan. Selalu ya di kitab Nehemia diulangi seperti yang di kitab yang lain. Tuhan mau supaya api itu tetap menyala, yaitu sebagai gambaran daripada api Roh Kudus. Ya, saya mumpung ingat. Ya, Brenda juga udah yang disampaikan Brenda saya sudah sampaikan tadi ya. Lebih banyak lagi berbahasa roh untuk kita yang berbahasa roh. Dan saya sangat terbeban, saya lakukan itu dan saya ajak kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, hari Minggu kemarin ketika ibadah pertama juga memang orang-orang kalau udah tahap saya pikir jenjang pemimpin seperti di bawah kedua dari Pastor Philip itu kayaknya mereka memang udah orang-orang yang punya pengetahuan atau kecerdasan rohani yang mumpuni lah gitu ya. Dia kemarin kasih tahu gini, berbahasa roh itu seperti dia bilang kalau saya doakan jemaat itu kalau akal budi itu kebatas, tapi ketika saya berdoa dengan roh itu berdoa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi kita yang berbahasa roh, saya selalu bayangkan mereka yang menurut saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya mereka juga segera mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan itu sebagai membantu mereka seperti perangkat buat mereka, supaya mereka bisa lebih mudah untuk menjangkau hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan lewat doa mereka. Jadi doakan mereka supaya Roh Kudus bisa berdoa dengan sempurna pada mereka, supaya sesuai dengan waktunya mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk benar-benar kita berdoa. Kita bukan cuma feel ya, bukan penuh, tapi led and control by the Holy Spirit. Kita benar-benar penuh, dipimpin dan dikendalikan sepenuhnya dengan Roh Kudus. Sebab ada banyak orang di luar sana filled by the Holy Spirit, dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus, belum sampai namanya dikendalikan oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, tapi itu harus ketiganya, filled, led and controlled by the Holy Spirit, dipenuhi, dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena itu perlengkapan ya, itu perlengkapan yang membuat orang satu tingkat itu lebih mudah untuk membangun kerohanian gitu ya. Jadi ingat mereka, karena saya juga lakukan itu ya. Saya berdoa dengan roh kepada mereka juga untuk kita. Nggak selalu saya berdoa kalbudi, walaupun itu juga bagian daripada disiplin rohani, berdoa kalbudi, tapi saya ada kalanya dan juga cukup sering hanya ingat-ingat wajah kita dan saya berdoa
bahasa roh ya. Itu saya sampaikan, siapa tahu nggak nonton videonya ya. Salah satu, dan itu nggak bertentangan gitu ya. Banyak bahasa roh. Come up higher ya. Ketika dia dibawa Tuhan lebih lagi, dia kan bisa lihat semuanya. Oh, sekarang saya ada di misalnya di Kanada. Sekarang saya Tuhan bawa lagi di Hollywood. Tuhan minta untuk berdoa untuk Mel Gibson, karena nanti akan diadakan lagi kayak bukan sequelnya, tapi mau buat lagi yang nggak tahu, mungkin sama istilahnya sequelnya untuk Passion of Christ, itu yang kurang lebih sama, dan Tuhan mau pakai itu untuk kebangunan rohani ya. Tuhan bilang sama Brandon, memang saya identical with that way, maksudnya itu dia benar-benar memang bukan cuma mirip, tapi persis kayak gitulah penderitaan Tuhan ketika disalib itu, kata Tuhan Yesus pada Brandon gitu ya. Dan kita lihat saja ya, termasuk juga apa yang didapatkan tentang banyak hal yang menuju ke akhir zaman. Saya tahu itu dia dapatkan, dan Brandon juga sendiri kan sudah bilang ya, bahwa itu hanya bisa Tuhan bawa dia ke level yang lebih tinggi kalau dia masuk dalam berdoa dalam bahasa roh. Kalau saya berdoa dalam bahasa Inggris itu cuma kayak gitu-gitu doang, maksudnya itu ya hanya sebatas itu. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam spiritual realm, itu benar-benar jadi kayak kebuka alam baru ya. Jadi saya rindukan kita semua benar-benar sampai ke sana ya, supaya mempermudah kita mengakses yang namanya perkara rohani gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan, kiranya tetap memotivasi kita untuk tetap bersemangat ya. Kita akan terus diproses, ya. Kita lihat sendiri kan, ada orang-orang, bahkan mungkin saya anggap pertemuan doa ini adalah proses ya walaupun nggak 100% benarnya gitu ya, dari MTRC yang komitmen berdoa mau bangkit di sini. Kita lihat sendiri juga kan, akan dipilih nanti benar-benar yang memang mau terus come up higher ya. Ada juga yang memang coba-coba gitu ya. Saya berharap sih nggak ada yang undur gara-gara takut, oh ternyata di sini tuh ada giliran doa, khawatir ini, nah saya nggak disuruh doa gitu ya kan. Kalau orang nggak biasa doa kan jadinya ya kan, kalau orang nggak biasa, karena doa itu kan kehidupan. Nah nanti kalau saya nanti dijadwalkan sama Pak Jos berdoa, wah ini bahaya nih. Jadi lebih baik saya menyelamatkan diri kan, mungkin saja ini cuman pikiran ini saya sih ya. Ya jadi kita akan terus dipilih. Hanya kita yang memang berdoa itu kayak gitu ya. Menguji kesetiaan itu begitu, nggak selalu ditentukan oleh kita semangat apa enggak ya, keadaan kita baik apa enggak. Ini masalahnya adalah komitmen hati kita sama Tuhan, dan Tuhan maunya yang kayak gitu, yang bukan yang flake itu orang nggak bisa diandalin. Maksudnya itu dia tuh sangat tergantung dengan perasaan, karena lagi perasaan saya itu mau doa ya ikut ya, nggak perasaan itu nggak baik ya. Catherine Kidd juga begitu dengan lucunya ya, aku nggak mau berdoa. Dia gaya sekali ya, perempuan ya, bilangnya dia sangat mengejek dengan karakter Kristen yang kekanak-kanakan. Nggak bisa begitu. Kita kalau udah mau dewasa, entah keadaan hati kita nggak baik, kehidupan kita nggak enak, kita nggak ngerasain Tuhan, itu bisa kita lihat kedewasaan rohani seseorang itu dari kestabilannya, nggak ditentukan perasaannya. Nah Tuhan tuh maunya kayak gitu. Tuhan tuh maunya ya setia ya, nggak kayak dipengaruhi oleh moodnya gitu ya. Nanti yang terbaik itu akan terus maju, dan itu yang saya rindukan, kita menjadi bagian daripada orang-orang yang nanti Tuhan pakai di akhir zaman ya. Tetap bersemangat untuk itu, jaga yang namanya urgensinya. Oh iya, satu lagi mungkin bermanfaat buat mereka, tapi buat kita juga. Saya kan juga renungkan tentang firman Tuhan. Saya renungkan tentang fungsi firman Tuhan, bukan tentang firman Tuhan.
bagaimana firman Tuhan itu akan mengajar kita menyatakan kesalahan, kemudian memperbaiki kelakuan dan juga mendidik ke dalam kebenaran. Nah, pertama ketika Tuhan bicara tentang penabur, ya, benih firman Tuhan itu udah unggul. Ada di tanah yang di pinggir jalan, di tanah yang tipis, berbatu-batu, dan yang bagus. Jadi firman Tuhan itu udah pasti berbuah. Nah, tanah hati orang itu sangat menentukan. Ya, jadi kalau ada orang misalnya dengerin video saya, kenapa orang itu bertumbuh ya? Saya enggak. Kenapa orang itu semakin hari semakin setia, semakin dewasa rohani, sementara enggak? Lewat apa yang saya bagikan ini, karena saya lihat lebih daripada jumlah kita yang 12.000 ya sekarang ya. Yang 12.000 ini ada yang klik video kita gitu ya, supaya dia tahu kenapa saya nggak bertumbuh ya. Nah, supaya mereka dengar, karena saya konsisten seperti Brandon, selalu bicara tentang firman Tuhan, bahasa roh, doa, supaya kalau mereka dengarkan, kenapa orang itu bisa bertumbuh ya? Kenapa kalau orang itu bisa menyembah seolah-olah dia punya Tuhan ada di situ? Kenapa saya kalau penyembahan itu gak bisa rasakan hadiratnya seperti itu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya dari orang-orang itu. Itu juga yang saya kasih tahu dengan orang-orang yang saya kenal di sini. Itu masalahnya cuma hati. Kalau kamu punya hati tidak sebagai receivernya, itu tidak bisa cocok dengan kualitas benih, maka tidak akan tumbuh, dan sama sekali benih tidak bermasalah, adalah hati. Terus yang kedua, ketika saya persiapkan untuk renungan pagi kan ya, situ dikatakan, Daud berkata, kalau firmanmu itu disingkapkan, itu akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, sehingga saya menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih lebih mengerti. Tadi dikatakan firman Tuhan itu akan menuntun ke dalam kebenaran. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tersesat? Karena dia tidak tidak merespons firman Tuhan itu sebagaimana harusnya. Nah, jadi yang saya mau terus katakan kepada kita, bahwa saya pun dulu ketika sebelum melayani di TRC ya, dulu saya udah aktif di gereja sebelum sungguh-sungguh bertobat. Yang saya bilang saya nangis-nangis gitu ya, minta Tuhan berikan saya kesempatan sekali lagi. Dulu pun saya tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Gak ada yang nuntun saya dengan secara berulang-ulang untuk katakan firman Tuhan itu harus dibaca, harus direnungkan, diabsorb di essence, diserap intinya, dikasih waktu untuk firman Tuhan itu untuk mengubah pikiran gitu ya. Sampai jadi perenungan itu gak boleh ketinggalan, diserap intinya, dan itu akan mengubahkan. Dan saya nggak pernah seperti yang saya lakukan ini dulu. Makanya dulu juga saya tidak seperti sekarang. Nyatanya saya masih punya pengertian yang dangkal, karena saya nggak lakukan bagian saya seperti yang saya ajarkan pada kita. Nah, yang saya mau katakan kepada kita, selain tadi ya, berharap di antara kita ini tanah hatinya udah kategori keempat, katakan begitu. Maksudnya itu bukan lagi kategori yang di pinggir jalan, yang tanah tipis atau berbatu-batu. Nah, tetapi kemudian bagaimana kita supaya tidak akan pernah tersesat oleh apapun, walau penyesatan sekecil apapun. Kalau kita benar-benar memberikan diri kita, hati kita itu merenungkan firman. Itu yang salah dari beberapa orang itu. Kalau ada di antara orang-orang itu yang mendengarkan video ini, di akhir zaman ini kan kita harus semakin beras kasihan sama orang. Orang itu juga perlu diselamatkan. Karena kalau orang di dalam neraka, selain siksaannya kekal, dijauhkan dari hadirat Tuhan, itu walaupun mereka sambil mendengarkan teriakan satu sama lain, tapi mereka itu betul-betul terpisah satu sama lain. Itu benar-benar nggak ada companion, nggak ada pertemanan, nggak ada friendship, persahabatan di neraka. Betul-betul groaning in agony, mereka mengerang di dalam kesakitan, tapi nggak ada teman. Nah, jadi
saya juga katakan ini, entah mereka punya respons yang baik apa tidak gitu ya. Kalau mereka dengarkan pesan saya ini, mereka bisa evaluasi. Betul sih Pak, saya itu kalau baca firman Tuhan, itu cuma baca terus gak pernah punya waktu untuk merenungkannya, untuk mengingat-ingatnya, gitu kan. Nah ini kalau nggak dilakukan, ya ini tidak akan pernah bisa firman Tuhan itu maksimal dalam mengubahkan. Karena kalau benar seperti yang firman Tuhan katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, maka firman itu akan benar-benar mengajar, menyatakan kesalahan, mengubahkan kelakuan, dan juga menuntun ke dalam kebenaran. Ya, saya percaya mereka pasti baca Alkitab, baca firman, tapi tidak memperlakukan sebagaimana harusnya. Ya cuma baca, cuma rutinitas, gak dapatkan sesuatu, gak dapatkan lebih dalam. Saya udah 10 tahun saja udah baca Alkitab setelah sungguh-sungguh pelayanan, belum dihitung yang dulu-dulu. Masih ada ayat-ayat firman Tuhan yang bagi saya itu seolah-olah baru baca, padahal sebetulnya baru dibukakan. Jadi benar-benar setebal itu memang harus sungguh-sungguh mau belajar, sehingga semakin dalam kitanya kagum dengan firman Tuhan itu. Nah itu juga yang saya mau katakan pada kita, supaya tetap terjaga, yaitu adalah harus tetap benar-benar bukan cuma baca, tapi renungkan. Makanya saya sangat senang membagikan apa yang saya renungkan, karena itu juga membantu kita. Kalau kita mungkin kurang ayat renungan ya dari bacaan kita, itu bisa direnungkan firman Tuhan yang dibagikan. Ya, saya tandai di situ kan, saya bold yang penting-penting, itu akan membekali kita. Itu sangat berkuasa untuk mengubahkan kita, gitu ya. Dan juga satu lagi, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Di Mazmur katakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Saya masih ingat keluhan kakak saya, kenapa ya anak-anaknya itu ya, pada sebetulnya saya ajarin yang baik. Iya, mana ada orang tua yang tidak ajarin anaknya yang baik gitu ya. Pada dasarnya kan begitu ya. Tapi kenapa kelakuannya itu menyimpang gitu ya. Maksudnya itu ada yang pernah sampai judi online lah, atau yang suka kadang-kadang itu menyakit dalam perkataan, itu tidak menghormati orang tua. Makanya saya bilang, beda, walaupun nasihat kita sesuai dengan firman, akan berbeda kuasa, berbeda atmosfer kalau sama-sama datang ke firman itu dan berkomitmen bahwa kita ya, sisi rumah tangga ya, sisi keluarga, bahwa otoritas tertinggi dalam keluarga dan hidup kita adalah firman Tuhan. Nah baru kelakuan orang berubah. Makanya kan misalnya kebanyakan, kenapa mayoritas orang Kristen tidak berubah kelakuannya padahal udah Kristen dari kecil? Karena itu tadi, mereka tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkannya, dan tidak menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas di dalam kehidupan mereka. Makanya misalnya tabiat aslinya itu pemarah atau suka menyimpan kesalahan orang lain. Nah kalau dia tidak menjadikan firman Tuhan yang berkata harus mengampuni sesama, gak tunduk sama itu ya, dia terus jadi pendendam, suka sakit hatian, kelakuannya jadi pemarahan kayak gitu. Nah tapi kalau firman Tuhan menjadi otoritasnya, itu akan mengubah secara perlahan. Nah, kalau kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita biarkan dia bekerja, itulah yang kita bisa saksikan dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Kita bisa melihat, oh kita semakin hari itu semakin banyak tahu, semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dalam kerohanian, kelakuan kita berubah, dan kita akan dituntun kepada kebenaran. Termasuk saya sudah katakan, kita dituntun kepada orang yang benar, walaupun secara media sosial lewat video diketemukan dia namanya Brandon, yang saya pikir itu karena kita berada di dalam sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan. Jadi ketemu yang satu roh gitu, yang satu roh, kita nggak dibawa ke jalur yang aneh-aneh. Saya bisa hitung dengan jari siapa yang dengar di media sosial. Ya Brandon, Pastor Philip, dan juga beberapa orang dari mereka ya yang saya dengar pengajarannya. Kemudian yang John Bevere, yang lain itu nggak ada yang saya rutin ikutin. Ya saya nggak katakan ya yang lain itu pada nggak benar. Tapi maksud gue itu ada orang-orang yang ikutin asal gitu ya, nggak jelas gitu ya.
nggak jelas. Dan ini juga satu ya saya pengen bagikan ya, minta waktu sebentar, bahwa prinsip firman Tuhan itu kan ya, ketika saya sih banyak ngerti ya dalam 1 minggu gitu, jadi saya pengen bagikan prinsip firman Tuhan yang ketika murid-muridnya bilang, oh siapa yang paling tinggi, siapa yang paling hebat di antara kita, kedudukannya lebih tinggi. Terus Tuhan mendatangkan anak kecil kan, siapa yang mau jadi lebih tinggi harus seperti anak kecil itu. Apa? Justru mereka yang membasuh, yang punya jiwa pelayan, yang lebih tinggi, yang merendahkan diri seperti anak kecil, salah satunya selain sifat pemaafnya itu. Nah, itu adalah selain kebenaran, itu adalah teknik atau praktisnya orang benar, orang muridnya Tuhan. Dan saya lihat seperti Brandon itu kan sebetulnya udah gede pelayanannya, maksudnya itu, tapi dia pernah bilang, saya nggak mau seperti orang yang jadi kayak selebritis gitu ya, yang ya dia aja berapa kali saya lihat kalau diangkat kaki itu ya, dia keseringan pakai celana pendek gitu ya, kayaknya cuman dia pikir kan cuma tampak separuh ya. Saya juga sih cuma perhatikan atasannya doang gitu ya. Nah, jadi apa adanya, gak seperti tipikal orang yang merasa itu penting, supaya dilihat orang. Itu beda banget dengan tetangga sebelah yang kayaknya itu ya, saya kan sebetulnya nggak lihat ya, cuman sejak Bu Walinang itu menandai akun saya yang satu lagi ya, Sahata Manalo Serumunggu, nama asli saya itu kan saya jadikan sebagai penjangkauan sama seperti dulu akun-akun saya yang dulu. Nah, itu kan ditambahin sama orang-orang yang lain. Jadi ini saya nggak sedang bicarakan orang yang pernah bersama dengan kita, tapi kayaknya orang-orang di luar kita yang juga bagian daripada geng tetangga sebelah gitu lah istilahnya gitu ya. Jadi saya dipakai itu untuk ngecek bukan akun yang aktif ya, yang pertemanan, supaya dilihat posting yang dibagikan oleh kita ya, termasuk Bu Alina. Nah, ya kan kalau kita buka ya pasti ada hal di mana kita lihat posting orang kan. Nah, jadi sama ya, kalau tetangga sebelah kan yang 3 orang kalau nggak salah, saya bukan yang ngikutin, tapi maksudnya ketika saya approve orang yang minta pertemanan di akun penjangkauan itu, ya saya lihat kan ya, yang mereka yang memuja junjungan mereka gitu ya. Saya bilang, aduh ini kan beda sekali ya dengan prinsip, dengan teknisnya aja, dengan kebenaran dan juga istilahnya itu dalam kurung ideologinya kita gitu ya, yang memang hanya Yesus yang disanjung gitu ya, nggak ada yang merasa paling besar gitu ya, nggak ada yang ini itu paling disanjung tinggi. Itu sebetulnya kalau orang cukup cerdas saja, cukup cerdas dikit gitu ya, pasti bisa bedain. Ini kok kayaknya tuh aneh ya, kayaknya tuh kok ini kayak mau apa ya, menyombongkan diri gitu ya. Padahal sebetulnya saya nggak hina orang, tapi kalau kita yang udah sadar, kemudian kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mengenal, padahal itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kenapa bisa orang memuja? Ya ternyata yang jelas adalah berarti orang-orang yang sama yang bisa diinginkan, dimanipulasi kan. Nah, jadi itu adalah orang-orang yang kalau saya lihat ya, kembali kepada pesan saya adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan waktu untuk firman Tuhan, untuk menuntun mereka ke dalam kebenaran. Nah, kita yang di dalam kebenaran, Tuhan tahu ini jalurnya dipertemukan dengan siapa, Tadi Tuhan bilang sama dia, kamu tahu saya ketemukan orang-orang pendoa yang sudah ini berdoa sama kamu. Dan Tuhan arahkan kan, entah saya detailnya itu entah dari negara mana, yang jelas intinya Tuhan tahu menggabungkan anak-anaknya untuk menjadi satu kelompok di dalam satu roh, di dalam roh kebenaran. Ya, jadi ikutin rumus-rumus itu. Mungkin sederhana, tapi itu yang mengubahkan saya. Ketika saya bertekad, berkomitmen untuk bukan cuma membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman, dan itu sudah menjadi kesukaan saya. Itu yang mengubahkan saya salah satunya. Sebab banyak orang ya, pelayanan tidak akan pernah mengubahkan orang.
Entah walaupun dia aktivis di gereja, apalagi cuman Kristen KTP atau kemudian cuman Kristen hari Minggu, nggak akan mengubahkan orang. Tetapi firman Tuhan yang dijadikan Tuhan atas hidupnya dan hadirat Tuhan itu akan mengubahkan orang. Nah, kita kan harus sampai berubah. Makanya firman Tuhan itu sangat esensi dalam pelayanan saya, dan juga Brandon selalu bicara tentang itu. Gitu ya. Itu yang kita pegang ya, dan kita gak pernah lakukan apapun selain untuk seperti Brandon katakan, deflect to the Father. Dia selalu mengembalikan pujian itu pada Tuhan. Jadi dia gak kayak merasa dia seseorang yang disanjung, padahal dia sudah hebat dengan luar biasa. Tuhan pakai dengan segala penglihatan yang benar-benar proven to be accurate, benar-benar terbukti akurat gitu ya. Tapi tetangga sebelah itu saya malah pikir apa ya hebatnya gitu ya. Tapi benar dipuji, oh ya udahlah, berarti ya memang orang-orang yang bisa dimanipulasi ya, hanya itu kesimpulannya gitu ya. Cuman prihatin saja, andaikan mereka hidup di dalam cara yang sama, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mereka akan dituntun kepada kebenaran. Tapi karena mereka nggak lakukan itu, mereka tidak dapatkan manfaat firman Tuhan menuntun mereka ke dalam kebenaran. Sebaliknya apa? Kesesatan, dibodohin. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makanya jangan sampai kita cuma baca, tapi harus benar-benar merenungkan. Banyak sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, gitu ya. Oke, itu saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Ada yang mau berbagi sebelum kita berdoa? Seperti yang tempoh hari saya katakan, kalau ada yang berbagi juga seru. Kalau misalnya ada yang ingin dibagikan selama 1 minggu begitu. Nggak ada Pak, Bapak sudah 1,5 jam kita doa gitu ya. Ya udah kalau nggak ada, ya udah. Kita langsung doa ya. Saya akan pimpin lagi berdoa untuk GMS. Yang saya katakan itu bukan berarti karena kita beberapa orang meng-GMS-kan diri gitu ya. Bukan, saya nggak tipikal orang seperti itu. Saya mau berdoa kayak gini karena saya tahu tujuannya untuk kerajaan Bapa, dan bukan karena saya punya apa ya, maksudnya itu GMS yang diudah, enggak, maksud itu yang saya tahu GMS yang itu yang seperti Brandon katakan, Tuhan bilang Tuhan mau gereja, termasuk dia pelayanannya, menantang orang untuk bertobat, untuk lahir baru. Jadi bukan cuma gereja-gerejaan. Nah, itu ada di GMS untuk menuntun orang untuk lahir baru, pertobatan. Nah, nanti kita sepakat doakan supaya selain Tuhan pakai gereja yang lebih lagi, tapi Tuhan bangkitkan gereja-gerejanya untuk punya visi yang sama. Itu juga yang Brandon sampai nangis berdoa kemarin, supaya gereja-gereja, para minister, para pelayan Tuhan di Amerika itu memberitakan pertobatan dari mimbar, bukan cuma firman Tuhan yang enak tapi tidak menuntun orang kepada iman gitu ya. Ya, kalau nggak ada yang mau berbagi, nah nanti saya akan pimpin doa untuk GMS, kita sepakat. Tapi maksudnya itu supaya Tuhan bangkitkan lagi lebih banyak seperti gereja ini yang menjangkau, itu loh maksudnya gitu ya. Jadi I hope you don't get me wrong, maksudnya itu nggak salah sangka sama saya gitu ya. Kita sayang sama semua gereja karena Tuhan sayang gereja-gereja. Kita hanya berdoa supaya punya spirit yang sama, menjangkau jiwa-jiwa gitu ya. Oke, yang berdoa hari ini siapa Pak Jos? Pak Titus mendoakan. Oke, ya. Pak Titius ya, oke, saya kasih tempat untuk Pak Titius. Nanti saya akan doa, giliran doa setelah Pak Titius ya. Silakan Pak Titius.
Halo Pak Titius. Ya, Ya, kurang bisa keluar ya suaranya ya. jelas ya. Ya, kurang jelas ya. Ada gangguan. Iya. Oke, Pak Titius kayaknya ada gangguan. Bisa gantikan, sepertinya suara Bu Rini clear. Bu Rini mungkin bisa gantikan doakan ya. Nanti lain kali Pak Titius karena suaranya kurang kedengaran kayak dulu. Mendoakan siapa tadi, Pak Jos? Bu Lucy ya. Bu Lucy ya. Ya, oke, Bu Rini mendoakan Bu Lucy. Oh, haleluya Bapak kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Karena kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami mendengar suara kami, mendengar seruan hati kami Tuhan. Oh, haleluya Bapak di surga, kami mau berdoa buat Ibu Lucy, supaya Ibu Lucy diberkati dengan kesehatan, badannya, kesehatan, kehidupan rohani ya Tuhan, kekuatannya, semangat yang baru, rinduan yang baru, turut haus dan lapar akan firman Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dan ada kekuatan baru, ada semangat baru di tengah-tengah mereka, ada urapan Tuhan, ada berkat daripada Tuhan sendiri yang akan membangkitkan keluarga ini, akan memulihkan keluarga ini, akan kembali kepada kasih yang mula-mula, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan selamat bagi mereka Tuhan, untuk iman yang baru, kekuatan yang baru, supaya mereka ini Tuhan jadi terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jiran mereka Tuhan, mereka menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah mereka ya Tuhan, sehingga kan banyak jiwa-jiwa yang selamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh kesaksian kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Dan berkati Tuhan semua apa yang mereka kerjakan supaya menghasilkan yang menguntungkan mereka, baik usaha mereka dalam kehidupan rohani maupun juga kehidupan rohani Tuhan, supaya sehingga kan mereka ini dapat membagikan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan bagi kehidupan mereka, seperti kehidupan rohani dan kehidupan rohani juga Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan, lindungi mereka daripada yang jahat. Ampuni sekiranya mereka ada kesalahan Tuhan, dan sucikan dan kuduskan mereka dari segala noda-noda dosa. Terima kasih Bapa di surga, itulah doa dan permohonan kami buat Ibu Lucy dan seluruh keluarganya, yang kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan, kami juga sepakat ya Tuhan untuk mendoakan gereja-gerejamu, khususnya di negara, di kota di mana kami berada ya Tuhan, di Indonesia dan juga Malaysia ya Tuhan, khususnya untuk negara dan kota di mana kami berada. Kami berdoa pertama-tama untuk gereja Mawasyara, untuk GMS ya Tuhan. Kami berdoa karena kami lihat bahwa ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa melalui gereja ini. Mereka melakukan dengan baik Tuhan tugas amanat agung untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sesuatu yang paling penting yang kau rindukan adalah bagaimana di akhir zaman ini lebih banyak orang yang bertobat, mereka memberi diri dibaptis, dan mereka benar-benar dimuridkan. Tuhan, kami melihat juga di gereja ini bagaimana pekerjaan dan karya Roh Kudus bergerak dengan bebas Tuhan. Kami menyaksikan bagaimana ada anggur yang baru di tempat ini. Kami berdoa supaya pekerjaan yang dahsyat yang kau sudah kerjakan di dalam gereja ini
baik di Indonesia, khususnya di Surabaya, dan juga beberapa cabang yang ada di beberapa kota dan bahkan negara. Tuhan pakai dengan luar biasa setiap pemimpin yang ada supaya mereka terus takut akan Tuhan dan mereka menangkap isi hatimu ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin, mereka semakin mengenal isi hatimu, mereka diperlengkapi dengan kesehatan, kekuatan, semangat, dan juga semua yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa di dalam gereja ini. Dan kerinduan kami, kenapa kami berdoa pada malam hari adalah supaya Engkau bangkitkan ya Tuhan juga gereja-gerejamu, karena Engkau mengasihi gereja-gerejamu, untuk gereja-gereja yang tertidur, yang mati secara rohani di berbagai kota di mana kami berada di negara kami Tuhan. Kami sepakat berdiri supaya Engkau bangkitkan anak-anak-Mu yang bahkan dulu pernah berapi-api, karena kami sangat percaya bahwa bukan cuma gereja ini saja, bukan hamba-hamba Tuhan di gereja ini saja yang punya hati ya Tuhan, bahkan mungkin mereka gereja-gereja atau pelayan yang tidak tersorot oleh kamera, tapi mereka sungguh-sungguh karena itu kan berdoa supaya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi, nyatakan hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, pakai gereja-gerejamu, bangkitkan gereja-gerejamu, hamba-hambamu di akhir zaman ini untuk mempersiapkan tuaian sebelum kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan, kami semua menjadi bagian yang kecil yang Tuhan akan pakai untuk mempersiapkan tuaian bagimu Tuhan. Tuhan pakai Pak Jos dan keluarga, Bu Edi dan keluarga, Bu Lucy ya Tuhan, Bu Kepa dan keluarga ya Tuhan, Bu Alina dan keluarga, Bu Lucy juga dengan keluarganya Tuhan, saudara-saudaranya, Pak Okto dan keluarga, Bu Eni, Bu Reni atau semua saudara-saudaranya Tuhan, Bu Eni Pratining dengan keluarganya, Bu Rini Tuhan dengan anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, Pak Titius dengan anak-anaknya, keluarganya Tuhan, Bu Shirley Tuhan, anaknya Tuhan. Tuhan, pakai kami di akhir zaman ini. Kami rindu Tuhan, karena kami hanya punya kerinduan bagaimana kami punya andil, punya peranan untuk membawa jiwa sesuai dengan kapasitas yang kami miliki ya Tuhan. Kami mau terus berdoa seperti juga orang-orang yang Kau pakai Tuhan. Untuk kami katakan, adakah yang mengatakan seperti Brandon katakan, Tuhan hanya minta, adakah orang yang berkata iya, karena Engkau bisa bahkan dalam semalam bisa memperlengkapi orang itu menjadi penuai bagi kerajaan-Mu. Mungkin kami terlalu sering menilai diri kami nggak capable, nggak bisa. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kami, maka akan memampukan kami melampaui kekuatan kami. Kami hanya katakan kami bersedia menjadi apa saja, menjadi pekerja. Sebab firman-Mu, walaupun banyak kau bangkitkan, tetapi tetap ya Tuhan, lebih banyak tuaian daripada pengerja. Karena itu ya Tuhan, supaya kami juga punya hati untuk katakan Tuhan, kalau Tuhan mau, ini kami bersedia dan Tuhan pakai kami. Kau akan perlengkapi kami dengan Roh-Mu untuk menjadi bagian daripada penuai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemakaian-Mu kepada Brandon. Terus topang Tuhan, dia pakai dia luar biasa untuk mempersiapkan anak-anak-Mu di seluruh dunia. Juga pakai Tuhan gereja-gereja yang sekarang menuai jiwa-jiwa, karena kami bersukacita ketika banyak orang yang datang kepada mereka bertobat ya Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk motivasi sederhana. Kami mau terus setia, entah kami rasa seperti apapun juga, tapi kami mau tunjukkan sama Tuhan, kami bukan seorang yang flaky, yang sangat tidak bisa diandalkan, yang kami hanya tergantung situasi dan kondisi. Kami nggak seperti itu, tetapi prajurit ada yang punya stabilitas yang mantap, yang tetap bisa teguh dan tidak ditentukan oleh keadaan apalagi perasaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau juga akan terus mengubahkan, menyempurnakan kami menjadi alat yang sempurna di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertemuan malam hari ini. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu, biar kami terus bersemangat untuk membangun persekutuan kami dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Apapun tantangannya, kami tahu kami gak selalu sempurna, tetapi kami bisa datang kepadamu dengan segala kerendahan hati itu minta ampun kalau kekurangan kami Tuhan. Karena sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Engkau mengasihi kami dan akan selalu mengampuni kami dan memberikan kami waktu dan menopang kami ya Tuhan.
Terima kasih Engkau terus melanjutkan doa-doa kami untuk suami Bu Edi Tuhan, supaya Tuhan Engkau menjamah hatinya, membuka pikirannya, dan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, keluarganya juga akan diubahkan. Bu Edi juga bisa melaksanakan kerinduan hatinya untuk memberi diri dibaptis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mereka yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, kami juga nggak pernah bosan, supaya mereka segera mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya mereka lebih lagi dahsyat dalam membangun persekutuannya dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setelah kami mau istirahat ke dalam Tuhan-Mu, kami serahkan istirahat kami. Pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit tulang Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kami jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Ampuni ketidakpercayaan kami, dan kami terus mau belajar untuk setia, dan kami mau terus bertahan ya Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus kami pasti bisa. Terima kasih. Dan kalau ada dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, kami minta ampun dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami senantiasa Tuhan hidup benar, berkenan, kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Oke. Gak kerasa sudah 1 jam 45 menit. Ya, kalau gitu selamat beristirahat untuk kita. Tetap bersemangat ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Jos. Ya.